Orang susah bisa jadi presiden nggak? Bisa. Di undang-undangnya kan semua warga negara Ya, tapi Indonesia. nyatanya maksud gue saat ini bisa nggak? Orang nggak punya duit bisa nggak dia jadi anggota DPR? Ada Pak Jokowi. Jadi gitu. Pak Jokowi di mana susahnya sih? Nggak Ini kan pernah. pengusaha kayak pengusaha besar. Pak Jokowi bilang dia korban gusuran Ya dulu. udah deh sama-sama tahu lah kita. Kalau yang pola begitu, orang susah bisa nggak dia jadi bupati? Emang kalau sistemnya perwakilan Bisa, Ri, jawabannya harusnya bisa, tapi ada cukong di belakang layarnya. Ya. Nah, cukong itu akhirnya membiayai dan ujung-ujungnya deal politik terjadi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Total Politik. Kan masih dari total aja. Ini macan nih, Bro. Iya, Beda kelas kita macan. Gila ya. Macan idealis. Ini akun berapa sih yang nonton? Pas Kurusemi dan Ari Putra. Halo. Ini- Macan idealis. Ini kita- Aung. Bempernya ada cakaran gitu, Bos. Lu emang suka ya tema cakar-cakar mencakar gitu ya? Kayak seru ya. Kata-kata gitu seru biasanya. Gue lihat bumper lu pikiran gue udah kemana-mana. Jadi bahas apa kita, Ri? Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Ari Putra ini adalah hostnya Total Politik. Foundernya Total Politik. Udah rehat. Lagi rehat. Kebanyakan kerjaan kemarin jadi rehat. Rehat kebanyakan kerjaan ya. Iya. Kita mau diskusi sekarang di sini. Ya, gue biasanya di belakang layar suka berbeda pandangan dulu sama Ari nih. Iya. Hari ini adik gue juga di UI, soalnya walaupun dia di FISIP kelasnya beda lah, gue teknik gitu Iya, kan di beda. FISIP. Passing grade dia lebih tinggi. Tapi kita lebih intelektual. Dia lebih sepakat dengan pandangan-pandangannya Abu Janda. Ya mirip-mirip sama Vindo lah. Kalau dia memang pecinta Habib Rizik dari dulu. Oh, iya. Gua akui. Enggak, bukan Habib Rizik. Iya. Gue pecinta ulama. Pencinta ulama. Iya, pencinta ulama. Ya, ulama ini biasanya ulama itu yang mencintai umatnya biasanya. Oke. Iya. Jadi menurut lo Habib Rizik nggak mencintai ulama? Enggak, umatnya? gua nggak bilang gitu. Hah? Ya maksudnya kita pun biasa-biasa aja. Oke. Ulama pun pasti mencintai kita Oke. karena kita umatnya. Iya lah, suka kalau lah. Diplomatis kan? Diplomatis. Gue tahu pandangan lo sebenarnya kayak gimana. Lo Jangan mau menghujat ulama di belakang. tidak. Nggak Gimana, Ri? berani. Bahasa apa tadi? Ada ini, Ri? Nah, gua kemarin kan habis pilkada dan gue banyak diskusi sama Bang Vasco sebenarnya. Apakah ada yang salah dengan sistem politik kita gitu? Sehingga ada orang yang nggak punya track record apa-apa tiba-tiba dapat dukungan 70%. Ada orang yang udah incumbent gitu ya, udah punya banyak pekerjaan di masyarakat tapi nggak dia dapat rekomendasi partai untuk maju. Ada yang begini-begini, tiba-tiba calon presiden gitu ya? Iya. Itu Kayak kan gitu ya. Kandidat Anda dan Babe Haikal. Kan kemarin Iya, ada kan dukungan. kita dukung dia biar anak muda maju bagus lah. Iya, ya kan Bagus saya lah. nggak menyalahkan Anda dukung Iya. Bang Giring. Halo Bang Giring. Gue nggak dukung Giring juga sih sebenarnya. Itu di Babe Haikal. Babe Haikal. Babe Haikal mendukung. Tapi Anda posting kan di Macan Idealis. Berarti Anda setuju dong? Setuju anak muda maju bagus. Oh ya, oke. Bagus anak muda maju. Tapi belum tentu kita mendukung Giring kan gitu. Iya. Tapi dari konsep Tapi anak Babe muda maju, bilangnya bagus. Giring. Kribo maju terus. Biarin aja Babe Haikal. Nah gini, Ri. Ini pola ya, pola. Iya, pola. Sistem. Nah. Sistem demokrasi yang ada Iya. di Indonesia gitu ya. Indonesia kan menganut pola Ini demokrasi. diskusi berat gini masuk nggak di channel lu nih? Berat-berat, Ri, diskusi channel gue, Ri. Tapi biasanya enteng nyampein gitu. Geopolitik, Iya. Sriwijaya gitu. Jadi gini, Bor. Madu Rukiah gitu. Demokrasi di Indonesia sebenarnya konsep utamanya adalah demokrasi Pancasila. Ya. Tapi kita sebenarnya udah lari dari pola itu. Kenapa? Demokrasi Pancasila itu. Kenapa lu bilang Menurut kayak gua yang menggagalkan sistem demokrasi Pancasila adalah reformasi. Mohon maaf kepada para aktivis senior kita, reformasi menurut gua telah gagal. Kenapa lu bilang kayak gitu, Bang? Karena kita Justru menciptakan- banyak berkah reformasi hari ini kita punya presiden yang dari wali kota bisa jadi presiden.
Ya kan ini berkah dari Dari yang reformasi. tukang kayu jadi presiden. Jadi gitu ya. presiden. Kalau dulu kan nggak bisa. Tukang kayu yang katanya walaupun ternyata dari zaman dulu dia udah punya komputer Mac di situ ya. Gitu ya. Terus yang katanya seorang presiden yang mau belusukan tapi wartawan udah nyampe duluan gitu. Gitu ya. Iya ya. Nah, inilah dampak Itu yang menurut gua. kayaknya itu pakai undangan press release kayaknya. Mau konferensi pers nih gitu. Iya. Lo kok nggak di hotel? Di pinggir laut. Tengah hutan. Ini yang menurut gua, jadi konsep-konsep pencitraan itu berubah drastis 180 derajat. Zaman dulu sebenarnya belusukan Pak Harto udah lakukan itu. Ya. Tapi memang tidak dipublikasikan, tapi betul-betul menyentuh Ya gimana mau publikasi cuma TVRI doang waktu yang itu. harusnya bisa. Bahkan TVRI pun atau RRI pun tidak mempublikasikan itu, Bro. Belusukannya Pak Harto ya. Akhirnya gue menemukan foto-foto itu di di koleksi pribadi keluarga beliau kan. Akhirnya, wah ternyata udah ada beginian. Gitu. Anda dekat ya sama keluarganya ya? Ya, gue kontak-kontakan karena lah. gue mencintai Pak Harto, Ya. gitu loh. Nah, balik lagi dasarnya gini ya, demokrasi Pancasila kalau memang gue mau sebutkan reformasi itu telah gagal karena kita sudah menciptakan pola demokrasi yang tidak Pancasilais. Wah, ini gimana nih Bang? Maksud lo? Ya, jadi Harusnya gimana demokrasi ini gitu? gue tidak setuju dengan pola one man one vote karena keterwakilan itu tidak terjadi di pola republik ini saat ini, Ri. Tidak terjadi misalnya gini ya, gue nggak setuju apabila suara satu orang ulama besar disamakan dengan satu orang santri yang baru masuk. Dari sisi keilmuan aja mereka udah berbeda. Ini untuk memilih pemimpin dia punya satu suara yang sama. Nah, jadi kalau bisa ulama aja yang milih pemimpin gitu maksud lo? Yes, misalnya ada keterwakilan ya, keterwakilan dalam permusyawaratan. Ini kan pola dasarnya Pancasila ya, yang diterapkan memang sudah diterapkan di masa-masa sebelum reformasi ini, dan itu menurut gue yang lebih efektif karena menurut gue demokrasi yang ada saat ini memang nggak cocok diterapkan di Indonesia. Gimana nggak cocok Bang? Saat ini tuh lu lihat lah, ada orang biasa-biasa aja bisa jadi presiden. Iya. Jadi setiap orang bisa memilih. Nah misalnya nih ulama, santri, ya kita perlu membangun kesadaran politiknya agar setara, kan itu problemnya. Kalau mereka nggak pernah sama-sama disuruh, Gua mau cuma tanya sama ulamanya aja yang disuruh milih, gimana mau sama? Dari Gitu mana loh. ceritanya orang-orang biasa aja jadi presiden? Itu Emang bisa sekarang? Pak Jokowi ceritanya gitu. Ya kita sama-sama tahu lah. Orang Pak baik Jokowi. dukung orang baik, kata Mas Anies dulu kan. Ini kata Mas Anies loh, kata Mas Anies loh. Yang juga banyak pendukungnya di channel Anda kan. Ya nggak apa-apa, orang mau dukung Pak Jokowi, mau dukung Pak Anies, mau dukung Pak siapa lah, Pak Gatot, kalau perlu Pak Ari, atau Pak Giring, semua dukung deh. Terserah. Tapi maksud gue gini loh, di Indonesia untuk menjadi seorang pemimpin sampai tingkatan ke tingkat 2 sekalipun tidak bisa dia terpilih tanpa butuh logistik yang besar. Jadi mereka membutuhkan, buat menjadi seorang pemimpin itu mereka membutuhkan biaya ya quote and quote kayak mahar gitu lah ya. Sekarang kita ya terindikasi, tercium bahwa partai-partai pun juga ada yang menerima mahar untuk mencalonkan sosok siapa yang menjadi calon pemimpinnya di situ. Dan ini lari dari pola Pancasila kita di situ, Ri. Di saat gue melihat pola demokrasi yang tidak cocok yang diterapkan di Indonesia, disitulah gue menyimpulkan akhirnya Samsung itu tidak bisa diinstal operating system iOS. Tapi begitu sebaliknya, iPhone pun tidak bisa diinstalkan yang Android, operating system Android. Menurut lu ini demokrasi hari ini tuh hardware-nya nggak cocok sama software-nya begitu? Nggak cocok, karena hardware kita itu hardware Pancasila. Operating systemnya itu misalnya Android. Android pun bisa canggih terus. iOS pun bisa canggih, tapi ada tempatnya masing-masing. Oke. Gitu loh. Kenapa begitu, Ri? Misalnya gini ya. Zaman dulu, gue harapkan adalah pada saat kita, kalau dulu kan memang orang juga ikut memilih, semua orang ikut memilih, tapi memilih partainya siapa. Ya kan, Ri ya? Dulu tuh ya. Terus Memilih, diwakilkan. terus mereka diwakilkan, mereka mempercayakan ke siapa untuk mewakilkan, memilih siapa pemimpinnya. Di situ ada keterwakilan nelayan, keterwakilan petani, ada keterwakilan macam-macam lah. Semua golongan tuh ada. Keterwakilan akademisi. Makanya banyaklah pencitraan-pencitraan yang sifatnya jadi kuantitatif. Kita mengandalkan, kalau lo bilang, kalau gitu zaman sekarang ini semua orang bisa jadi presiden. Nggak bisa. Gimana caranya orang Papua mau jadi presiden? Nggak mungkin, karena mayoritas penduduk kita orang Jawa. Setiap perwakilannya ada, nih perwakilan Jawa Tengah, perwakilan Jawa Timur. Jadi semua daerah keterwakilan itu memiliki suara yang sama.
Iya, Gitu tapi loh, Ri. nggak mungkin juga gitu loh. Lebih nggak mungkin sekarang. Kan banyak idiom-idiom yang bilang, wah ini mau maju calon presiden, nggak mungkin lah, dia bukan orang Jawa. Kan gini Bang, lu memilih seorang pemimpin juga belum tentu, anggota MPR ini belum tentu bisa memilih yang terbaik juga gitu loh. Ya oke. Nah, ya udah sama aja, rakyat juga belum tentu memilih yang terbaik, ya sama aja. Nah, Beda dong, Ri. maksud gue gini, ketika rakyat ini dibiasakan memilih presidennya sendiri, memilih pemimpinnya sendiri, dia lama-lama akan membangun kesadaran yang sama gitu, yang lama-lama akan setara. Nah, seperti yang contoh lu bilang tadi itu, ya gue mengatakan kalau kita kembali ke TAP MPR artinya yang lu bilang Kembali ke Undang-Undang Dasar Undang-Undang 45 yang merupakan sistem perwakilan gitu ya. Ya. Nah, yang diinterpretasi oleh Orde Baru gitu. Enggak dong. Waktu itu Enggak kan dong. gitu. Undang-Undang Dasar 45 udah dari sebelumnya dong. Iya, dari sebelumnya. Maksudnya yang juga yang lama dijalankan di masa Orde Baru Ya, gitu loh. nanti tinggal ditambahkan adendum-adendum yang lain. Kan bisa gitu. Tapi nggak perlu diamandemen. Adendum kan, ada bugs-nya. Di saat iOS itu ada bugs-nya, tambal. Enggak, iOS itu ada bugs-nya, kalau kata tambal. gue ya gini, sekarang demokrasi kita ini ya seperti kayak barat handphone ya. Kalau kita udah sampai di kalau udah pakai iPhone, ngapain gua pakai Android lagi gitu. Nah ini salahnya orang-orang misalnya pengguna iPhone dan Android ya. iPhone itu nggak juga lebih canggih daripada Samsung sekarang ini. Samsung juga banyak kecanggihan, fitur-fitur kecanggihan yang jauh melebihi iPhone. Banyak dong. Iya. Dengan operating system kan jadi Samsung itu Samsung, Huawei dan lain-lain itu kan. Ini kok jadi bahas handphone, Pak? Iya, ini karena kita anak teknik jadi pola pikirnya bawa ke arah situ ya kan. Iya. Jadi Ini jadi review gadget gini. jadi gitu loh, Ri. Yang namanya demokrasi saat ini yang terjadi di Indonesia, Lu itu, kenapa lu bilang itu ini agamanya Amerika sebenarnya. ini kenapa nggak cocok diinstal di sini? Persoalannya itu. Nggak cocok karena gaya ketimuran rakyat Indonesia itu bukan seperti ini. Kenapa? Gimana maksudnya? Karena gini loh, kan banyak ya kita dengar teman-teman ya, kalau yang teman-temannya nyalek, mereka itu datang ke daerah, ujung-ujungnya mereka itu minta per suara misalnya kayak 50.000. Itu kan artinya bukan sistemnya yang Jadi salah. akhirnya dia Bang. menjual suaranya. Itu bukan sistem yang salah. Lu nggak pernah pendidikan politik aja yang belum optimal gitu loh. Kalau kita kembali ke TAP MPR itu kita menutup Kembali ke Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45 kita menutup kemungkinan lain gitu yang ada di Apa depan contohnya? sana. Kalau seandainya betul-betul diterapkan demokrasi Pancasila itu oke. Enggak demokrasi one man one vote ini gitu loh maksud gua. Yes. Itu yang menurut gua itu biarkan menjadi demokrasinya negara orang. Kita nggak usah nyontek-nyontek negara orang. Ya Kan gimana kita nyontek caranya? Amerika nih, Ri. Ini kita ngikutin maunya Amerika. Enggak, ini konsep negara modern ini dari Belanda, dari awalnya dari Eropa. Enggak. Gini, agamanya Amerika apa sih? Demokrasi kan? Demokrasi. Agamanya mereka tuh itu. Pokoknya Civic religion. Pokoknya 1000% gua harus demokrasi pokoknya semuanya. Terus Tapi kita juga kayak prasmanan, pilih-pilih. Gran gituan kita pilih, yang gini enggak gitu loh. Jadi kalau mau konsisten kayak pola sistem demokrasi, terapkanlah sesuai dengan hardware kita. Kita udah tercipta nih handphone Samsung. Kita udah tercipta Ya hardware kita apa? Hardware kita apa? Hardware kita Samsung anggap ya. Enggak, ini dalam konteks dalam pikiran lu nih. Ya. Kenapa demokrasi Pancasila itu yang layak untuk diinstal nih emosi gue juga Oke, gue lihat lu jadi lama-lama. gini. Nih, basicnya Indonesia itu adalah kumpulan kerajaan-kerajaan. Kumpulah semua kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu dengan lobbynya Pak Natsir, Bung Hatta dan lain-lain itu, akhirnya mereka mau loh mengikhlaskan segala macam kekuasaannya, kedaulatannya. Lo bayangkan ya, apabila lo Ari sebagai seorang raja di salah satu wilayah, lo berkumpul sama semua raja-raja yang lain, lo menyerahkan kedaulatan, lo menyerahkan semua kekuasaan, lo menyerahkan semua rakyat lo, tanah lo untuk Republik Indonesia. Tapi kan gue bukan raja, Bang. Nggak anggap, Iya. misalnya Ari adalah raja misalnya kan. Ini raja-raja berkumpul nih, dengan harapan adalah dia bisa akhirnya tercipta pola demokrasi Pancasila itu. Terpilihlah seorang presiden Bung Karno dan wakil presidennya Bung Hatta untuk menjalankan formasi ini. Ini nggak enteng loh, Ri, orang bisa nyerahin hartanya semua. Ini raja-raja loh, Ri. Tapi pada saat berjalannya negara kita sampai detik ini dirubah gitu loh. Nggak seperti apa maunya para founding father Emang maunya kita. maunya beliau-beliau Kan itu sekarang apa? gini, kita sama-sama tahu lah konsep politik dinasti sudah mulai muncul lagi sekarang ini. Nah, di mana konsep politik dinasti itu ada zaman-zaman kerajaan dulu. Iya. Nah, raja-raja dia mau mengikhlaskan semua politik dinastinya untuk terciptalah sebuah Republik Indonesia gitu kan, Ri. Iya. Nah, sekarang mau dibangkitkan lagi pola-pola politik dinasti yang dengan
dengan mengikuti pola pemilihan seperti ini. Nah, gitu loh. justru politik dinasti itu jadi mungkin karena raja-raja itu berpikir bahwa semua orang kan punya kedaulatan yang sama di masa depan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Masalahnya orang yang ngewakilin buat milih ini juga belum tentu kompeten gitu loh. Ya sekarang gini, kalau lu bilang kayak gitu lu namanya nggak ngeyakinin one man one vote juga dong. Iya. Kan orang one man one vote nih untuk memilih Ari. Iya. Ya kan? Akhirnya Ari lah yang terpilih untuk memilih siapa presiden utamanya gitu, pemimpin utamanya. Ini kan sebenarnya pola demokrasi. Iya, ini Pancasila. masalahnya nih one man one vote ini juga nggak gua yakinin akhirnya. Iya. Lu gimana mau yakin kepada orang yang lu wakili sementara yang memilih ini juga lu nggak yakin gitu loh. Lu gini. Nih, lu nggak mau kan presiden itu dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Kasarnya gitu. Bukan pemilihan langsung. Ya, lu maunya pemilihan ini dari MPR, MPR yang milih presiden. Ya. Nah, Rakyat memilih MPR-nya, ya keperwakilannya. MPR-nya milih presiden. Sorry, rakyat memilih partainya, akhirnya ini akhirnya partai lah yang yang memilih menunjuk presiden. tokoh-tokohnya di situ untuk memilih presiden siapa. Nah, itu kan yang lu mau. Ya. Ini masalahnya kalau gitu logikanya lu juga nggak percaya nih sama yang milih ini nih. Apakah partai yang benar terpilih atau enggak? Kan sama aja, Bang. Enggak begitu, karena gini loh. Sama aja. Lu nggak percaya dia milih presiden langsung, tapi lu percaya kalau dia milih partai. Iya. Ini kan kacau logika lu. Karena gini, Ri. Persatuan nelayan misalnya. Iya. Dia bisa memilih siapa ketua nelayannya. Jadi dia tahu, nelayan-nelayan itu tahu siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin nelayan. Ngerti maksud gue? Iya, Persatuan petani. Ini cara berpikir utusan golongan. Golongan. Iya. Jadi persatuan petani. Petani itu tahu di mana titiknya dia bisa memilih seorang pemimpin yang paling mengerti tentang petani. Iya. Gitu loh. Nah, dari para pemimpin-pemimpin inilah yang akhirnya terpilih, dia menentukan benang merahnya siapa pemimpin yang bisa memimpin pola-pola golongan ini. Jadi karena Indonesia berdasarkan semua golongan. Iya. Gitu loh, Ri. Nggak. Nah, Kalau gua sih Itu menurut gua ya. yang paling tepat dan bisa menghemat biaya demokrasi. Menghemat berapa? Biaya habis? demokrasi ini Lo tahu nggak, Ri? Orang buat nyalek aja, Ri, sekarang, Ri. Habis duit berapa buat nyalek orang? demokrasi emang mahal, Bang. Mahal kan? Ya bukan soal Setelah harga. mereka terpilih misalnya jadi wakil rakyat, setelah mereka terpilih jadi kepala daerah, apakah dia nggak mikirin dulu buat balikin duitnya? Ya ini bukan soal harga. Ini Ini soal dampak outputnya ya. maksud bagaimana gue. lu memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Gimana mau ada kesempatan yang sama? Orang kita buat mendapatkan dapat partai aja ikut dalam pemilihan pilkada itu katanya ada maharnya. Benar gitu. Katanya begitu. Kita tanya sama teman-teman Anda yang pernah maju mau jadi tahun pilkada. Udahlah, lu sesuatu yang udah maju lah, jangan lu balikin ke belakang Nah, lagi. gue nggak gitu. sepakat itu dibilang yang udah maju balik ke belakang. Ini Yang gitu. mana yang maju? Dengan adanya utusan-utusan golongan, maka pemimpin golongan itu yang biasanya mempunyai wawasan yang lebih luas dan akhirnya mereka lah yang memilih pemimpin dan tidak terjadi yang namanya bayar mahar untuk menjadi seorang kepala daerah. Pasti masih bayar, Bang. Nggak mungkin nggak diberesin udah. Nah, inilah kalau pola pikirnya jadinya ujung-ujungnya bayar mahar juga begini ya repot jadinya. Enggak, gua Terjadilah oligarki hitam jadinya kan. Kalau begitu. gua sih berpikirnya gini, keyakinan gua adalah yang dulu bayarnya di lingkup kecil, nah sekarang lingkupnya lebih besar. Gue gitu. tanya sama lo, orang susah bisa jadi presiden nggak? Bisa. Di undang-undangnya kan semua warga negara Ya, tapi Indonesia. nyatanya maksud gue saat ini bisa nggak? Orang nggak punya duit bisa nggak dia jadi anggota DPR? Ada Pak Jokowi. Udah deh, kita Pak Jokowi di mana susahnya sih? Kan Dia kan pernah- pengusaha besar. Pak Jokowi bilang dia korban gusuran dulu. Udah deh sama-sama tahu lah kita. Kalau pola begitu, orang susah bisa nggak dia jadi bupati? Emang kalau sistemnya perwakilan Bisa, Ri, jawabannya harusnya. Bisa, tapi ada cukong di belakang layarnya. Ya. Nah, cukong itu yang akhirnya membiayai dan ujung-ujungnya deal politik terjadi. kalau sistem perwakilan emang nggak ada. Oke, Ada kalau juga. misalnya lo mau masukkan itu ada, tapi lebih kecil. Dulu itu, bupati itu bisa manggil kepala desa. Jadi kepala desa misalnya dia lagi minum kopi, lagi anget-angetnya nih, Pak, Bapak Bupati manggil. Oh siap, taruh langsung. Dia lari situ. Karena dia betul-betul nurut dan ikut apa yang dikatakan oleh pemimpinnya di atasnya. Tapi kalau sekarang enggak, kebalik, Ri. Nih, bupati manggil kepala desa. Ntar aja orang gue bikin Ya, jadi. kalau pemimpin bupatinya berkualitas yang takut juga kan kepala desanya. Enggak. Kalau sekarang nih, Iya. kepala desa misalnya, gue bupati, lu kepala desa. Gue tahu kan gue dulu minta dukungan lo biar gue jadi. Misalnya gitu loh. Iya, ya udah lu nggak usah gua kasih dana kalau lu nggak datang gitu. Enggak gitu. Juga sekarang banyak nih kayak misalnya contohnya kebijakan PSBB aja. Gubernur sama presiden aja beda kebijakannya.
Begitupun turunan sampai ke bawah. Ya beda pun nggak apa-apa bang, yang di atas belum tentu lebih Jadi benar. tidak konkret karena repelita aja nggak ada, Ya, GBHN juga nggak jelas. Iya kan Gimana tiap ganti presiden terganti lagi programnya? Ya itu berarti yang harus lu pikirkan kan ada semua. Akhirnya setiap ganti pemerintahan, nanti Ya. misalnya kayak ibu kota baru nih, Pak Jokowi mau bikin ibu kota, besok presiden ganti ibu kota nggak jadi. Ya artinya yang kita butuh tuh pemimpin yang kepemimpinan yang berkualitas. Yes, dan tidak akan terjadi kualitas yang maksimal apabila polanya masih seperti itu. Iya, Menurut gue ya. Kalau gue sih, kalau dalam sistem pemilihan, nggak perlu kita ubah ke sistem perwakilan. Yang paling penting adalah gimana caranya partai politik, semua yang ada di pemerintahan hari ini, bisa menyamakan kesadaran politik warga. Kalau gue udah sama-sama sadar sama lu soal hak dan kewajiban gue sebagai warga negara, pasti gue pilih orang yang terbaik. Iya. Kayak gitu aja. Di mana-mana hak dan kewajiban setiap manusia itu berbeda-beda. Iya berbeda-beda. Tergantung tingkatannya. Ya berbeda-beda, tapi ya memang berbeda-beda, tapi kita sama-sama paham. Yes, kalau lu mau terapkan tadi pola demokrasi liberal seperti yang lu sampaikan. Iya kalau kita udah sama-sama paham ya kita pilih yang terbaik bang, nggak akan pernah. Iya masalahnya gini deh, petani misalnya yang bisa petani atau orang miskin gitu yang bisa suaranya dibeli, karena dia nggak paham haknya dan kewajibannya terhadap negara gitu loh. Tapi nyatanya saat ini, orang mau maju menjadi kepala daerah, itu harus ikut-ikutan main TikTok. Harus ntar orang-orang yang baru lulus nih, 17 tahun ya kan. Wah, itu calon kepala daerahnya bisa main TikTok, aku pilih dia aja. Itu calon kepala daerahnya ganteng, aku pilih dia aja. Itu kan bagian dari kualitas, Bang. Itu maksud gua, jadi tidak tercipta kualitas yang terpilih akhirnya gitu loh. Itu kan bagian. Orang karena jago main TikTok, karena mukanya ganteng, dipilih. Ya kalau udah ideal, udah sempurna, ngapain lagi diubah dari sistem UUD 45 dulu? Ya, itu dia maksud gua, kenapa harus kita rubah? Ya berarti belum sempurna. Nah itulah ada orang yang mencoba-coba. ada tangan-tangan nih, tangan-tangan yang ingin mencoba-coba menginstall iOS di handphone Samsung. Iya makanya. Nah, kenapa lo tidak mengupgrade aja Samsung yang terbaru, misalnya Android yang terbaru. Jangan lo coba-coba, lo install iOS di handphone Samsung ya lo pasti deadlock deh pasti nge-hang gitu loh. Iya, enggak maksud gue. Begitu pun sebaliknya, nggak usah lo install Android di iPhone gitu loh. Dia iOS, tapi lo upgrade lah dengan gayanya iOS. Ya udah, daripada balik lagi ke sistem yang lama, UUD 45, pasti perubahannya akan lebih sakit. Enggak, karena kalau gua sih lebih kestabilan politik pada masa itu jauh lebih kuat. Gue lebih mending gimana caranya membenahi yang udah ada. Yang udah ada ya Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan. Yang udah ada hari ini, yang gua dapat hari ini pilkada langsung. Ya kita udah tahu nih, hari ini nih kita baru pakai handphone nih ya. Ini kan ibarat gitu biar simpelnya ke anak-anak gitu aja kan. Ini apa nih? Ini iPhone. Ini Android ini. Ya. Apa sih sih ini? Android. Xiaomi ya. Handphone murah, handphone mahal. Nah itu. iOS terbaru kalau gua install di sini hang nggak? Hang kan? Begitupun sebaliknya. Android terbaru kalau gua install di sini hang nggak? Ya. Nah itu nggak cocok karena sekarang posisinya kita udah jelas kita iPhone tapi diinstal pakai Android, ya hang jadinya. Dan kita punya kewajiban sebagai generasi muda yang akhirnya memegang handphone ini, gue pengen balikin lagi nih ke iOS, bukan diinstal pakai Android. Nah kalau gue gini, ini handphone apa mereknya? iPhone. Nah ini Xiaomi. Ya. Ya ini kalau diinstal di sini hang nggak? Hang. Kalau ini diinstal di sini? Hang. Ya udah gue ubah aja hardware-nya, gue benerin semuanya biar ini bisa masih berjalan dan jangan-jangan menjadi handphone yang lebih canggih. Lo revolusi namanya kalau gitu caranya. Iya ini revolusi. Memang one man one vote hari ini adalah langkah yang sangat revolusioner. Enggak, kalau gitu caranya lo merubah semua tataran semua, hardware lo rubah, lo revolusi dan membuat handphone ini benar-benar bisa rusak. Iya, tapi bisa canggih banget juga kan? Nggak bisa. Ya ini udah direvolusi Mas. Gimana ceritanya iPhone? Bos, ini yang ngerevolusi bukan gua. Orang sebelum gua 98 nih, reformasi ini 98. Nah, gua udah diwariskan handphone yang agak-agak ngadet gitu ya. Agak-agak ngadet karena di sini iOS. Ya udah, dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Itu mereka bukan revolusi tapi mencoba-coba. Iya, tapi udah keinstall. Yang lo inginkan tadi. Tapi udah keinstall kan. Lo harus ganti hardware kan? Ya mau nggak mau. Nah, itu revolusi namanya. Ya, dibenahin dong satu-satu dong. Nah, maksud gua gini loh. Maksud gua nggak usah, lo hapus aja, lo install ulang, install iOS terbaru atau ini, install Android terbaru. Ya, tutupin semua bugs-bugsnya.
Ya udah kalau cara berpikir gua enggak. Ya udah gua Lo ganti handphonenya? karena ini handphone punya gua, suka-suka gua dong. Ya jadi lo ganti handphonenya? Ya gua ganti Hardware-nya? Lo ganti memorinya, lo ganti semua Iya, RAM-nya. biar bisa berjalan di situ. Oke, karena jadi rakyat ada yang dikorbankan berdarah-darah. karena gua udah dapat situ kan. Gua udah dapat barang kayak begitu. Ya otomatis ada rakyat yang lo buang dong kan? Ya tapi kan Ada rakyat yang lo matiin. tapi mungkin aja nih kalau ini jalan, Bang, bisa jadi handphone paling canggih di dunia ini. Coba-coba lo. Kalau itu udah kebukti ya segitu aja. Coba-coba berarti. Iya, kalau itu kan udah kebukti segitu aja. Ya nggak segitu aja, dengan lu upgrade aja. Iya, makanya lu jangan dalam bernegara lu nggak boleh menutup imajinasi lu gitu loh. Kecuali lu jadi konsumen. Kalau jadi konsumen ya udah, lu disuruh Samsung install lah Android, ya udah, lu install Android. Yes. Disuruh iPhone install lah iOS. Yes. Lu handphone itu karena lu konsumen. Iya. Nah, kalau gua enggak. Konsumen yang memahami buku panduannya. Gue bukan konsumen. Ya, Nah, ini- justru gue itu lu berpikir tetap konsumen. Gue berpikir revolusioner. Itu aja membedakan kita. Enggak, lu tetap konsumen yang mau ganti, mau copot-copotin barang-barangnya, hardware-nya. Iya, memang. Tetap konsumen juga sama-sama konsumen. Iya, tapi kan gue berpikir gimana caranya ini biar bisa melampaui semuanya. Gimana caranya? Iya, gue coba panggil Lah, ahlinya lah. Gue panggil ilmu pengetahuan segala macam, ada caranya kok Dan semuanya. akhirnya hang. Iya, tapi kan ada ahlinya semuanya, Bang. Iya ada. Ada ahlinya yang mengerti transistor, ada yang mengerti Iya. memory card, ada yang mengerti ini. Oke, dan Ya panggil kita kayak gini kumpulin. sekarang nih, kayak demokrasi sekarang ya, ya. kita kumpulin gimana Oke. nih, apa yang salah? Ya kalau gue berpikir selera gue, kepentingan gue sendiri nggak mungkin jalan tuh handphone. Iya, oke. Tapi gimana caranya handphone ini bisa menjadi handphone terbaik, super handphone di dunia ini gitu. Oke, walaupun dengan mengorbankan, ada yang dihilangin layarnya, ada yang dibunuh memorinya. Bukan dihilangin, Apa? disesuaikan. Iya, kan kalau yang nggak bisa dipakai dibuang. Enggak dong, Ya iyalah. semuanya kan udah ada di situ, tinggal disesuaikan dengan yang ada. Lo ribet-ribet amat, lo perbarui aja iOS-nya. Ngapain harus lo pusing-pusing? Iya, untuk membuat dia lebih canggih, perbarui Iya, software. tapi kan nggak melahirkan kesimpulan baru. Ada kesimpulan barunya. Apa? Menutup bugs-bugsnya. iOS 5 sama iOS 14 kan beda. Iya, tapi ya segitu aja, Bang. Enggak dong, Ri. Ari nggak pernah pakai iPhone sih, lo makanya Android dulu. enggak, gue pakai iPhone Gue juga pakai dulu. dua-duanya kebetulan. Iya. Android sama Enggak, iOS. justru karena gue udah pernah pakai iPhone, gue pakai Xiaomi juga. Nah, gue berpikir sesuatu yang lebih dari itu semua. Oke, lo pengen coba nginstall Android nginstall Android di handphone iPhone. Iya, karena gue udah pernah pakai kedua-duanya dan menurut gue ini pasti ada sesuatu yang lebih baik daripada ini. Oke. Gitu. Iya. Selalu dari- Makanya kalau gua pribadi nggak mau mengorbankan warga negara gua, rakyat kita semua. bukan Dengan mengorbankan, kita sama-sama kita benahin dengan apa yang udah ada. Iya, itu namanya ngorbanin. Pasti Enggak, ada hardware yang kebuang di situ. Ada Iya, hardware yang emang darah. kalau di situ nggak ada yang kebuang. Nggak ada. Kita cuma Pasti upgrade di software. di bugs pasti ada software yang kebuang juga. Nggak apa-apa software nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan hardware-nya lo rusak. Kalau software yang install salah, hang dikebakar. Iya. Meledak. Bisa pecah nih barang nih. Software juga bisa membakar ini, Bang. Enggak, tapi Bisa. kan dengan software yang sama. Masa Iya, lo tapi- install Windows dan phone Samsung yang nggak bisa juga Iya, gitu, Ri. iya, makanya maksudnya dua-duanya mungkin kebakar. Nah, ini bukan soal ini jalan atau enggak kalau persoalan gua. Karena gua udah pernah coba itu. Gua pernah coba ini juga. Iya. Nah, Terus lo ngeliat kekurangan ini apa? iya, gua lihat Ya. kekurangan ini. Nah, gua berimajinasi Upgrade software-nya. gue berimajinasi soal super handphone Iya. yang mampu melampaui keduanya. Ya bikin yang baru aja kalau nggak. Iya justru Udah itu. jelas nggak, buku panduannya nggak cocok. Lu bikin aja yang baru, Iya. jangan pula ini lo korbanin, rusak. Ya justru itu. Ini kan bikin baru yang mau gue Dengan iOS yang baru gitu loh. Ya makanya gue bilang itu yang baru itu. Bukan Android. Justru Ini gua- nggak selesai nih. Intinya gini men, coba kita tanya ke teman-teman Iya, ya. iya. Teman-teman semua ini lebih setuju mana, pandangan gua atau Ari? Itu yang gua nggak suka secara personal, Ri. Gua nggak sepakat dengan pola ini. Kenapa harus didahulukan voting sebelum musyawarah? Yang namanya Pancasila dahulukan dulu musyawarah baru kita voting. Jadi jangan disuruh orang berantem duluan baru musyawarah. Kalau polanya terus seperti ini nggak akan bisa terbuka. Orang tidak punya uang tidak bisa pasti jadi anggota DPR. Iya, tidak bisa sama. jadi Sama aja orang nggak punya uang nggak mungkin juga bisa jadi anggota DPR kalau sistemnya perwakilan. Bisa, Ri. Emang gimana caranya? Bisa, Ri. Gimana caranya ditunjuk? Pada masa itu anggota DPR, kepala-kepala daerah bukan orang-orang kaya. Banyak orang-orang yang misalnya gini. Enggak kan gua konteksnya ketua- sekarang. sebentar, Kalau sebentar. saat itu ya iya. Gue ketua umum partai misalnya. Gue melihat ada seorang anak muda yang cerdas, yang pintar. Namanya gitu ya. Vasco gitu. Misalnya namanya Arif Putra gitu kan. Nah, gue akhirnya oke, lo jadi masuk ke dalam partai ini, lo jadi pemimpin di sini. Tapi kalau saat ini nggak bisa, Ri.
Nggak mungkin bisa. Dia harus punya sponsor dulu biar bisa dipilih oleh banyak orang. Belum lagi buat ngurusin partainya, berat. Pandangan kita berbeda nih, Ria. Iya, Kita balikin ke teman-teman nih. Iya, oke. Kita tes. Di Tanya Macan sama Idealis. teman-teman, tanya di kolom komentar. Bagaimana pandangan kalian mengenai pendapat gua atau Ari? Oke, sampai Kalian jumpa dukung siapa? di Macan Idealis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.